Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Samudra Muka Fatwa dengan NIM 2112410. Di sini saya akan menayangkan tugas video MK Pengembangan Kurikulum MI atau SD dan Pembelajaran Abad 21 dengan dosen pengampu Ibu Helna Nelsi MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada pengertian pengembangan kurikulum, yang kedua ada macam-macam pengembangan kurikulum. Baik, yang pertama pengertian pengembangan kurikulum. Pengertian pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang merencanakan atau menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang baik. Sedangkan pada umumnya para ahli kurikulum memandang bahwa kegiatan pengembangan kurikulum ini adalah suatu kegiatan yang kontinu atau berkelanjutan, karena pengembangan kurikulum ini merupakan suatu siklus yang menyangkut beberapa kurikulum, yaitu komponen tujuan, bahan, kegiatan, dan evaluasi. Selain ada pengertian pengembangan kurikulum, ada juga unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Ada memprogramkan bahan ajar dan pengalaman ngajar, karakteristik peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kriteria-kriteria untuk mencapai tujuan. Baik, materi kedua ada macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Nana Syaodi Sukmadina tahun 1997 mengatakan bahwa prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini dibagi menjadi dua kelompok atau dua macam, yaitu ada kelompok prinsip-prinsip umum dan kelompok prinsip-prinsip khusus. Prinsip-prinsip umum meliputi satu, relevansi. Relevansi dapat dibedakan menjadi relevansi ke dalam dan relevansi keluar. Relevansi keluar ini berarti bahwa sebuah tujuan, isi, dan proses belajar harus relevan dengan suatu ketentuan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Sedangkan relevansi ke dalam ini berarti bahwa terdapat kesesuaian dan konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu tujuan, isi, dan proses penyampaian dan penilaian harus yang menunjukkan keterpaduan dengan kurikulum. Kedua, ada fleksibilitas. Maksudnya bahwa kurikulum harus berisi hal solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian beberapa kondisi seperti daerah, waktu, maupun kemampuan dan latar belakang anak. Kontinuitas ini terkait dengan perkembangan dan proses belajar anak yang berlangsung secara berkesinambungan. Jadi pengalaman belajarnya harus berkesinambungan, misalnya berkesinambungan antara tingkat kelas dan kelas lainnya, antara tingkat pendidikan dengan pendidikan lainnya. Keempat, ada praktis atau efisiensi. Kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya murah agar mudah untuk terlaksananya. Yang terakhir ada efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kualitas atau kuantitasnya. Prinsip-prinsip khusus meliputi satu, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan yang merupakan pusat dan arah semua kegiatan pendidikan, sehingga perumusan komponen pendidikan harus selalu mengacu pada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kedua, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Dalam perencanaan kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu perlunya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan unit-unit kurikulum harus disusun dengan urutan yang logis dan sistematis.
Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar ini hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, misalnya mempertimbangkan suatu prinsip ini dengan metode dan strateginya atau lain sebagainya. Keempat, ada prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Yang terakhir ada prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Banyak beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan kegiatan penilaian meliputi kegiatan penyusunan. Alat penilaian harus mengikuti prosedur mulai dari perumusan, tujuan umum, menguraikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, menghubungkan dengan bahan pelajaran, dan menuliskan butir-butir tes. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.